Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi dan semangat pagi. Mari kita sambut berkat di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Kita patut panjatkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan oleh karena berkat perlindungan Tuhan yang ajaib bagi kita semua, hingga kita boleh berada pada pagi hari ini dengan penuh sukacita. Segera di pagi ini kita akan memulaikan ibadah renungan pagi. Tentunya kita akan memuji Tuhan dari buku lagu kita, dalam buku lagu Sion nomor 159 dan lagu berjudul Tak Lama Lagi Masuk Surga. Sekali lagi, lagu Sion nomor 159, Tak Lama Lagi Masuk Surga. Nyanyilah lagu yang hiburkan di jalan, tak lama lagi masuk surga. Malam pun lalu dalam terang kemuliaan, tak lama lagi masuk surga. Tak lama lagi kita tiba di sana. Kita berkumpul bila topan telah lalu, tak lama lagi masuk surga. Mari selesaikan kerja yang Tuhan beri, tak lama lagi masuk surga. Rahmat Allah beri kekuatan tiap hari, tak lama lagi masuk surga. Tak lama lagi kita tiba di sana. Kita berkumpul bila topan telah lalu, tak lama lagi masuk surga. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk perlindungan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah jaga kami sepanjang malam dalam tidur kami, hingga kami boleh bangun di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Dari waktu yang ada di Indonesia Timur, waktu yang ada di Indonesia Tengah, sampai waktu di bagian Indonesia Barat, kami dalam perbedaan waktu, tetapi kami bersyukur melalui audio renungan pagi ini kami dipersatukan. Walau dalam perbedaan waktu, tapi kami boleh diajak di pagi ini untuk bersyukur kepada Tuhan atas berkat-berkat Allah yang ajaib dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kami agar pekabaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Siapkanlah hati kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang kami dengarkan boleh mengubah kehidupan kami. Inilah doa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau dengar doa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Renungan harian kita di pagi hari ini berjudul Teladan dari Yohanes Pembaptis, dan ayat inti kita Lukas 1 ayat 15, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Saya akan baca dan saudara-saudara akan ulangi mengikuti saya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Lukas 1 ayat 15.
Baik, mari kita ikuti keterangan. Sebagai seorang nabi, Yohanes harus membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Dalam mempersiapkan jalan bagi kedatangan Kristus yang pertama kalinya, ia mengibaratkan orang-orang akan mempersiapkan suatu umat bagi kedatangan Tuhan kita yang kedua kalinya. Dunia sudah terjerumus ke dalam jurang pemanjaan diri, kesalahan dan cerita dongeng berlimpah-limpah. Jerat-jerat setan guna memusnahkan jiwa-jiwa dilipat gandakan. Semua orang yang mau menyempurnakan kesucian dalam takut akan Allah wajib memahami pelajaran pertarakan dan pengendalian diri. Selera dan segala nafsu wajib ditundukkan ke bawah kuasa pikiran yang lebih tinggi. Pengendalian diri ini sangat penting bagi tenaga pikiran dan pengertian rohani yang akan menyanggupkan kita untuk mengerti dan untuk mempraktikkan kebenaran-kebenaran firman Allah yang suci. Oleh sebab ini, pertarakan mendapat tempatnya dalam pekerjaan persiapan bagi kedatangan Kristus yang kedua kali. Menurut keadaan yang sewajarnya, anak Sakaria itu harus dididik bagi keimamatan. Akan tetapi pendidikan di sekolah nabi atau rabi-rabi pasti akan menjadikan dia tidak cocok untuk pekerjaannya. Allah tidak menyuruh dia pergi kepada guru-guru agama untuk belajar bagaimana menafsirkan Alkitab. Dipanggilnya dia ke padang belantara supaya ia dapat belajar dari alam kejadian dan Allah alam kejadian itu. Di suatu daerah yang sunyi ia tinggal, di antara bukit-bukit yang tandus, jurang-jurang yang dalam, dan gua-gua batu. Tetapi adalah kemauannya sendiri untuk meninggalkan segala kesenangan dan kemewahan hidup demi disiplin yang keras di padang belantara. Di sana keadaan di sekelilingnya cocok bagi kebiasaan-kebiasaan, kesederhanaan, dan penyangkalan diri. Dalam keadaan tidak terganggu oleh keramaian dunia, ia dapat mempelajari pelajaran-pelajaran dari alam kejadian, dari wahyu, dan dari Allah. Perkataan malaikat kepada Sakaria itu telah sering diulangi kepada Yohanes oleh ayah bundanya yang beribadah itu. Sejak kecil tugasnya itu telah dinyatakan kepadanya, dan ia telah menerima kewajiban yang kudus itu. Baginya, kesunyian padang belantara itu merupakan suatu tempat menjauhkan diri dari masyarakat di mana kecurigaan, sikap kurang percaya, dan percabulan yang sudah hampir merata. Ia tidak percaya pada kuasanya sendiri untuk melawan pencobaan dan menjauhkan diri dari hubungan yang tetap dalam dosa, agar ia jangan kehilangan rasa akan kedahsyatan dosa itu. Karena telah diserahkan kepada Allah sebagai seorang nazir Allah sejak lahir, ia sendiri menunaikan nazar itu dalam penyerahan seumur hidup. Dikutip dari Alfa dan Omega, jilid 5 halaman 91 sampai 93. Di sini kesimpulan kita adalah bahwa bertarak dalam konteks kita membiasakan diri dengan kesederhanaan, ini sangat menolong kehidupan kita untuk penyangkalan diri, untuk membuat satu pengorbanan, dan melakukan yang terbaik untuk orang lain dan juga untuk pekerjaan Tuhan atau pekerjaan pelayanan. Dan di sini Yohanes Pembaptis memberikan kita contoh. Mungkin kita bisa katakan bahwa kita tidak akan sama dengan Yohanes Pembaptis, tetapi setidaknya saudara-saudara, dengan keadaan dunia ini kita tidak boleh sampai akhirnya harus terbabit dengan keadaan dunia. Kita harus mampu mengendalikan dunia di sekitar di mana kita berada. Kita bukan berarti tidak boleh memiliki HP. Silakan kita memiliki HP, tetapi kita mampu mengendalikan HP. Silakan kita memiliki televisi, tapi kita harus mampu mengendalikan televisi. Yang jadi masalah adalah semua keadaan dunia di sekitar kita, teknologi yang lebih hari lebih canggih yang mengendalikan kita. Pada akhirnya kita terbabit dalam kehidupan yang berfoya-foya, hura-hura, dan lain sebagainya. Kita mungkin tidak seperti Yohanes Pembaptis,
pergi ke padang gurun, tinggal di sana terus-menerus, tetapi setidaknya kita dapat mulai terapkan hidup sederhana. Mungkin kita punya uang yang banyak, tetapi kalau kita selalu biasakan hidup sederhana, maka uang yang Tuhan percayakan itu, ingat, itu bukan kita punya, itu Tuhan punya. Kita dapat salurkan untuk pekerjaan pelayanan yang dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Pada pagi hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara yang memiliki kelebihan. Mungkin kelebihan di sini tidak bermaksud saudara-saudara memiliki uang yang tidak dipakai. Saya yakin uang, harta itu semua berguna untuk saudara. Tapi kalau saudara merasa bahwa saudara sudah berkecukupan, maka tunjanglah akan pekerjaan pelayanan, tunjanglah untuk pekerjaan Tuhan. Saya juga di sini tidak mempromosikan untuk saudara membantu dalam hal menolong channel YouTube atau yang lain-lain. Tapi saya maksud di sini adalah bagaimana kita dapat menyisihkan kepunyaan kita untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Inilah menjadi doa dan harapan saya yang saya tutup dan saya bawa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pelayanan renungan atau ibadah online pada pagi hari ini. Biarlah kiranya ini menjadi berkat dalam kehidupan kami. Hamba doakan khusus untuk pendengar audio renungan pagi di mana saja berada, hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hamba doakan khusus untuk Ibu Esther Afasedanya yang menjadi membagikan pekabaran dari tiap pagi. Tuhan memberkati Ibu dalam segala rencana, dalam segala tugas tanggung jawab, dalam segala usaha-usaha yang Ibu jalankan. Tuhan kiranya akan buka jalan, Tuhan akan memberkati. Biarlah melalui Ibu membagikan kepada banyak orang, lebih dari 200 orang Ibu bagikan tiap pagi. Banyak orang terberkati melalui ibadah renungan harian atau renungan pagi ini. Hamba doakan pula yang lain yang hamba akan sebutkan nanti di dalam doa-doa pada waktu-waktu yang akan datang. Tuhan juga memberkati. Sekali lagi kepada pendengar audio renungan harian hari ini yang mendengarkan, biarlah kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus akan menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai Tuhan datang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian ibadah renungan harian kita hari ini. Sampai jumpa pada ibadah besok. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.